Sehingga kadang-kadang kita lupa pada common sense. Kok tagline-nya kayak tagline-nya Rocky Gerung? Akal sehat. Publik masih belum percaya bahwa Jokowi Pak berhenti. Jokowi berhenti. Melakukan aktivitas politik. Nah, Gus Ulil percaya nggak? pertanyaannya adalah kenapa kalau tidak punya partai tidak boleh berpolitik? Iya, masuk dalam itu game ini parameter kan? dari mana? Kaidah dari mana itu? Sesak nafas kan? Nafas itu. Lugas lagi, Bang. Ini menarik nih. Nah, Gus, kemarin itu pada hari malam tarawih pertama, itu siangnya, saya dan Budi diundang datang ke Solo. Pak Jokowi. Iya, kata Sudah pasti Pak Jokowi kan kalau Solo kan siapa lagi? ada Respati Ardi juga, teman kita, Gus Tibre juga teman kita, ya kan? Ya. Agak banyak kita teman di Solo, ini agak banyak gue, ya kan? Bambang Pacul juga, ya kan? Putrinya Bang Akbar. Iya, Sekar juga Solo. Sekar juga Solo. Teman kita semua, Iya. ya kan? Nah, datanglah kita memenuhi undangan lah untuk ngobrol-ngobrol. Kan Budi dulu kan wartawan istana, jadi punya hubungan yang cukup panjang, kenalnya panjang sama Pak Jokowi. Mau orang ngomong Pak Jokowi apa sekarang gitu kan. Perkenalan panjang ini kan hal yang perlu dirajut lah gitu kan. Silaturahim ini penting gitu kan. Jadi Apalagi kalau Ramadan kan. menjelang Ramadan ya kan. Ada juga konteksnya. Iya ada. Kalau jauh dari Ramadan, bingung juga konteksnya apa nih kan ya? Rencananya kita mau bahas di Totpol nih ya, tapi belum jadi-jadi. Nanti sini. konten politiknya nanti kita bahas di Totpol lah. Ini konten yang paten. Oh ya, karena kita harus bikin agak rapi tuh catatannya. Itu lupa-lupa juga. Iya, kan ada catatan. Oh iya. Pak Jokowi juga ambil catatan, sama ambil survei. Jadi, Gus, tiba-tiba Pak Jokowi ngomong ke kita ini ngejar bicara demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kebebasan itu penting. Cuma kita harus ngejar pertumbuhan ekonomi juga. Penting juga. 6,5%, 7% itu juga penting. Iya. Jadi maslahat itu banyak, Pak. Maslahat itu nggak satu, banyak masalah. Multiple masalah. Ini kenapa kita jauh-jauh ke Solo dengerin khotbah Gus Ulil nih? Iya. Konten sama nih sama di Lesehan. Jadi Oh ternyata bukan cuma kita santri Gus Ulil ya. jadi kayaknya Pak Jokowi nonton Authority nih. Iya, nonton Gus Ulil lah. Gus Ulil ya kan Gus Ulil kan juga dia kan. Nonton lesehan lah ini. Iya lesehan harusnya. Jamaah Lesehan. Terima juga kasih Pak beliau. Jokowi. Jamaah Lesehan juga beliau ini. Ini kaget juga, ngapain kita ke Solo dengerin multiple maslahat kan? Mending kita dengerin ownernya kan? Iya. Ini kayak dengerin Tony Blair ngomongin third way. That way. Ya. Padahal ownernya Anthony Giddens. Iya kan? Dia mau dalam hati kita, iya Pak udah tahu. Iya udah tahu dari Pak Ulil ya. Banyak, Bos. Oh, iya. Iya. Tapi saya senang Pak Jokowi menggunakan frame itu ya untuk melihat masalah ya. Dan saya kira itu bagus lah. Jadi ya saya senang kalau ada orang yang menggunakan frame saya untuk melihat masalah ini. Dan saya kira itu kan make sense kan? Masuk akal. Iya. Masuk akal. Dan sekarang ini kamu tahu di Amerika sekarang ini kembali kepada Amerika lagi. Salah satu tagline-nya Donald Trump adalah kembalinya common sense. Jadi kadang-kadang kita itu terlibat dalam proses politik ya terlalu jauh sehingga kadang-kadang kita lupa pada common sense. Kok tagline-nya kayak tagline-nya Rocky Gerung? Akal sehat. Iya. Agak sama Oke, nih. Gerung gitu ya. Iya, Rocky juga itu Gus, ya kan? Rocky Ramantole kan. Ya common sense itu temanya Trump itu. Ya artinya kalau kita terlalu asik dengan terfiksasi ya dengan suatu tema tertentu misalnya kebebasan ya melupakan aspek-aspek yang lain itu kan ya counter intuitif ya melawan intuisi alamiah kita. Kita memang hidup ini ya butuh banyak hal.
sebagaimana tadi itu, negara-negara Islam tidak bisa menghindarkan tuntutan untuk berubah juga. Semua orang berubah gitu. Termasuk orang-orang Arab dan bangsa Arab juga berubah itu. Masuk orang Amerika yang tadinya udah itu Betul, mungkin dia berubah juga. Jadi makanya stereotype yang yang terpaku ya mengenai bangsa tertentu itu seperti ini itu ya nggak benar gitu. Kita punya persepsi mengenai bangsa Arab seperti ini itu nggak benar. Mengenai bangsa Barat seperti ini nggak benar. Mengenai orang Islam seperti ini juga nggak benar. Mengenai orang Yahudi, orang Hindu, siapapun lah. stereotip Anda terhadap misalnya kader PKS masih sama atau berubah? Ya berubah juga, karena PKS sekarang juga berubah, ya kan? PKS juga mengalami perubahan yang radikal sekali. Gitu. Ya, jelas sekali itu terbukti di dalam politik real yang kita saksikan sekarang. Gitu. Ya, intinya perubahan itu niscaya. Gitu. Dan ada maslahat dalam setiap perubahan itu. Dan juga kelanjutan. Nah, kita bicara ngelihat Pak Jokowi, standar moral politiknya adalah ketika seorang pemimpin selesai, maka dia harus di kebun anggur di perpustakaannya. Membaca buku, melukis, melakukan hal-hal lain gitu. SBY juga begitu. Ya, seperti George Washington gitu. Iya kan? Di kebun anggur gitu. Nah, tapi kalau Pak Jokowi sebagai saya ini Korea. Gitu, kan? Lain ya. Agak lain. Kalau kata yang mulia Al-Mukarram Bambang Pacul kan bilang Korea ini jangankan soft landing, hard landing pun dia nggak mikir. Jangan hard landing, soft landing pun nggak mau. Nggak mau landing. Intinya nggak mau landing. Harus melenting terus, kan? Ya kan? Ketika galahnya di gala 1 sudah sampai puncaknya, ya dia harus cari galah lain. Nah, kira-kira Gus ngelihat sang mantan yang masih beraktivitas politik dan masih punya haters ini, Gus Ulil melihat nih sebagai sebuah maslahat juga, ada maslahatnya juga nggak dalam perspektif multiple maslahat? Ya mantan presiden itu kan macam-macam ya. Pak Bill kalau nggak salah nulis itu tentang Bill Lidl. Ya, Bill Clinton apa Bill Lidl? Bill Lidl ya. Oh, Bill Lidl. Baby Habibie ternyata. Ya dia nulis, saya nggak tahu apakah sudah terbit atau belum, tapi yang Habibie sudah. Habibie sudah. Dia menulis tentang mantan-mantan presiden Indonesia dan melihat bagaimana pola presidensi di Indonesia. Ya. Itu sebetulnya riset seperti itu di Amerika banyak. Ya. Dia mau melakukan hal yang sama kepada Indonesia. Nah kembali kepada tadi itu, mantan-mantan presiden di Indonesia itu kan macam-macam, ya kan? Kita juga belum punya standar Amerika bisa tadi itu selesai jadi presiden dibangunkan perpustakaan kan. Dan kalau perlu dimakamkan di perpustakaannya kan, Presidential Library. Bukannya semuanya punya perpustakaan ya? Semua punya dan dimakamkan umumnya di perpustakaan dari. Nah, tapi di Indonesia kan kita punya mungkin pola yang berbeda ya. Pola yang berbeda. Nah, Pak Jokowi ini juga kasus yang berbeda kan. Dia masih dicurigai terus bermain di balik layar kan. Sehingga hater-haternya masih, saya heran sampai sekarang ini perkara ijazah belum selesai. Akhirnya UGM baru rilis Gus, iya kan? Ya baru rilis Allah. secara resmi. Iya kan, kalaupun nggak lulus UGM kan masih ada ijazah SMA. Iya, sama aja kan. Masih lulus juga lah. Iya. Apalagi zaman sekarang, orang nggak nanya ijazah, lu bisa lakuin apa? Bisa editing nggak lu? Bisa apa gitu kan? Tapi kan syarat daftar pemilu kan ada ijazahnya, kalau dipalsuin kan Kan SMA. SMA. ya, Berkat SMA maksud Kan yang gua. dipermasalahkan S1. Iya. Harusnya ijazahnya SMA. Iya, nggak masalah. Iya, Iya, di kan? masalahin Pak Jokowi bener kan lulus SMA 6 nih kan? Bener harusnya kan kayak gitu kan. Iya. Jadi ya menarik itu ya. Kenapa masalah ijazah masih dipersoalkan? Tapi itu menunjukkan bahwa publik masih belum percaya bahwa Pak Jokowi berhenti. Melakukan aktivitas politik. Nah, Gus Ulil percaya nggak? apa namanya? Pak Jokowi pensiun.
Kayak misalnya sekarang di Solo ada Kalau wisata gini, Jokowi. Kalau menurut saya, mungkin saya bisa keliru ya. Dalam pandangan saya adalah sebetulnya Pak Jokowi tidak cawe-cawe dalam politik, tapi selalu ada pihak-pihak yang kepingin dia terus cawe-cawe. Karena elektabilitas dia, popularitas Pak Jokowi masih tinggi sekali. Dalam politik, kapital seperti ini nggak bisa diabaikan. Betul. Nggak bisa dianggurin lah ya. Dan nggak bisa dan mencari seperti itu juga susah. Membangunnya lama Kapital popularitas seperti Pak Jokowi itu genuine itu. Itu bukan sesuatu yang artifisial, itu genuine beneran. Nah, ya politisi di dalam era demokrasi terbuka butuh yang seperti ini. Jadi sebetulnya itu syarat mainnya ya ini. memang itu currency-nya. Iya, currency-nya ya itu. Currency-nya itu mata uangnya. Ya, jangankan yang Pak Jokowi yang masih kuat, yang udah nggak kuat aja masih merasa kuat kan ya nggak bisa Jadi, masih merasa kalau relevan harus bermain. dalam bacaan saya Pak Jokowi sebetulnya masih sudah kepingin istirahat. Tapi banyak pihak-pihak yang kepingin dia terus bekerja. Dia tuh Ya, orang lain ini bukan loh. Pak Jokowi ya. Iya, orang lain kepingin dia terus bermain untuk kepentingan. Keinginan kan nggak mungkin mati kan, yang bisa mati kan kemampuan kan. Ketika keinginan bertemu dengan demand kan paten juga kan, kan permintaan. Sekti kan? aku. Iya. Meskipun Pak Jokowi mungkin juga menikmati situasi dia dibutuhkan ini. Nggak bisa diingkari itu. Tapi kalau Saya juga sering dapat laporan. Saya juga dapat laporan. iya, masih baca survei Pak Jokowi. Dan masih banyak menteri yang sowan ketika lebaran kan. Iya. Kemarin survei apa Populi ya? Iya. Mas Niko. Baca survei. Masih pantau. Pak Jokowi bilang terakhir kalau boleh dikutip ya Pak Non Sewu, ketika ada ide ingin Pak Presiden Prabowo ingin mengembalikan pilkada for certain level di DPRD. Pak Jokowi bilang, wah ini berat sekali. Karena 96% dari survei yang saya baca, itu rakyat nggak setuju. Tapi kutipan lengkapnya nanti kita. Iya. Itu bagus tuh, bahasan itu bagus. Iya, itu 90%. Tapi ya kalau mau ambil risiko, kena ini. Karena ujungnya lagi tadi, balik lagi ke maslahat. Jangan-jangan ada maslahat dalam Ya, saya pemilihan. Saya setuju. Yang dianggap kembali ke zaman purba sebelum ya kan, Jadi gini. demokratisasi. Jadi gini, kalau Presiden Prabowo merasa bahwa Jokowi ini bermanfaat untuk memperkuat agenda-agenda dia, kenapa tidak? Kenapa tidak juga? Maslahatnya itu. Ya, Prabowo kepingin sukses dengan agendanya, dan untuk sukses ini dia butuh kapital politik yang besar. Selain dari partai-partai koalisinya, dia butuh orang seperti Jokowi yang masih punya tingkat popularity dan yang tinggi sekali. Kenapa tidak? Ya, Pak Jokowi dan Junto Pak SBY juga loh. Iya, kan betul. Dibawa-bawa, maksudnya sering Gini loh, diajak bersama kan. Menurut saya persepsi publik bahwa mantan presiden itu harus out of politik secara total, itu dari mana kaidah itu? Dari mana Anda Amerika harus, mungkin? Ya artinya bagaimana kaidahnya atau parameternya apa Anda mengharuskan seperti itu? Iya benar sih, mengharuskan ya. Mengharuskan Ini bicara itu mengharuskan ya. Kalau mau niru, Anda suka itu ya bebas. Bebas saja, tapi kenapa diharuskan seperti itu? Karena orang rujukannya selalu ke Pak Habibie. Lihat dong Pak Habibie. Contohlah Pak Habibie, ketika sudah tidak menjabat, dia benar-benar fade away dari ya, tapi politik. itu kan salah satu cara saja. Iya. Ada cara yang lain. Ada cara Gus Dur masih. Ada Gus Dur, ada SBY yang punya partai sendiri. Iya, Bu Mega. Ya kan? Ada Bu Mega. Jadi kenapa harus menjadikan Habibie sebagai satu-satunya contoh? Bukan berarti Habibie jelek, tapi Habibie hanya one referensi. possibility. Iya. One possibility. Ada possibility yang lain. Iya. Lu mau pakai referensi yang mana nih? Apa Nah, ya kan? itu Mau loh pakai maksud saya itu. bikin sendiri. Formula ya silakan. Pak Jokowi mungkin bikin sendiri. Dari mana? Karena nggak punya partai misalnya kan? Ini sama dengan rumusan ini. Ormas-ormas keagamaan itu harus, ini sebagian orang harus anti pemerintah sebagai kontrol. Loh, kenapa harus anti pemerintah? Emang yang pro nggak bisa ngontrol? Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi sekarang ini ada satu persepsi bahwa yang disebut dengan ormas yang genuine adalah ormas yang kritis kepada pemerintah. Loh, dari mana kaidah itu?
kalau misalnya ada ormas yang memilih jalan politik untuk misalnya kolaborasi tanpa menjadi bagian yang dikooptasi, kenapa tidak? Jadi maksud saya pilihan-pilihan jalan politik itu oleh sebagian pihak di Indonesia mau dibatasi gitu loh, direduksi pada madhab yang paling benar hanya ini. Kalau lu di sana lu menjijikan, kalau lu di sini lu benar. Betul. Nah, ada konsep tentang najis. Najis, ya, iya benar. Nah, gimana gue? Di Islam najis tuh. Nah, najis itu kan jadi sekarang ini Kan ada ungkapan gini Gus Don Sewu. Kalau mau lihat ulama yang benar, lihatlah pemimpin politik yang datang ke rumah ulama. Kalau lihat ulama yang misalnya quote unquote melancung gitu, lihatlah ulama yang datang ke istana. Gitu-gitu itu kan kalau jadi ada ulama ke istana siapa yang baca doa di situ? Itu juga pertanyaan saya. Ya, kalau ulamanya jadi wapres gimana tuh jadi presiden? Kita udah pernah kan punya ulama jadi presiden. Umaroh apa? Ulama dan umaroh. Kan? Itu kan jadi maksud saya populer sekali tuh. Maksud saya pilihan-pilihan di dalam politik itu banyak. Gitu. Iya. Dan yang dilupakan banyak orang adalah semua pilihan-pilihan yang sekarang ini ada, ini pilihan-pilihan dalam kerangka negara demokrasi. Betul. Baik yang 02, kenapa harus 02 dulu ya? Ya 01, 02, 03. Ini semua kan bagian dari sistem demokrasi. Artinya tidak ada satupun pilihan politik, baik yang mendukung ini atau ini, itu pilihan yang najis. Kesan saya sekarang ini adalah seolah-olah kalau mendukung ini najis. Najis itu gimana sih, Gus? Ya kotor. Maknanya apa? Ya kotor. Membatalkan sholat ibadah. ibadah. Membatalkan ibadah. Kan? Kalau politik itu ibadah buat orang-orang kan. Impure ya. Najis itu impure ya, tidak suci. Nah, ini kayak kontroversi responnya Bang Hasan Nasbi soal kepala babi kan, kalau kata Bang Hasan ya udah dimasak aja, ya kan? Itu kan bagi Bang Hasan itu untuk mendowngrade peneror, karena kesuksesan peneror KPI-nya adalah membuat kita takut. Takut dan kamu masuk dalam bahasa atau term dia. Pengutukan harus ada begitu-gitu kan. Nah, dia bakal kita kecilin aja karena kenapa saya harus minta maaf kata beliau? Karena saya sama dengan teman-teman di Tempo. Teman-teman Tempo merespon itu dengan mengecilkan. Makanya dibilang harusnya ada kupingnya, dimasak. Akhirnya mereka masak dan makan rame-rame misalnya gitu. Jadi saya nggak merasa berbeda dengan teman-teman Tempo dalam merespon itu. Tapi kan itu di sisi lain juga dikutuk sebagai sebuah tindakan yang tidak berempati gitu. Ya. Nah, kira-kira Mbak, saya lihat ya najis. Artinya standar empati itu harus bilang saya kutuk. Tempo harus dilindungi polisi gitu. Statementnya pun udah diatur yang berempati itu yang mana. At least kita mengutuk ini ya, kita tidak setuju. Itu kan respon normal. Bang Hasan Nasbi mencontohkan nih Gus, menurutku masuk akal. Ketika bom Tamrin, teror di bom Tamrin beberapa waktu lalu itu terjadi, salah satu momentum yang heboh dan viral adalah sosok Pak Jamal. Pak Jamal ini tukang sate yang ketika proses pemboman dan tembak-menembak terjadi, dia santai aja bakar sate ini kan dia. Transaksi jalan terus kan. Iya, sampai jadi meme kemana-mana dan akhirnya membuat hashtag apa? Kami tidak takut, Gus. Makin rame orang nonton teror nih gara-gara jadi. Iya, sambil nyatu. Ada yang kira tuh, ada yang kira itu syuting, Gus. Gitu jadi. Padahal genuine itu. Iya beneran itu. Gitu, Gus. Iya. Selalu ada upaya untuk mengendorkan syaraf di dalam situasi-situasi yang tegang. Nah itu kan kalau kita baca Mukhtar Lubis ini kan salah satu karakteristik manusia Indonesia kan, ciri manusia Indonesia kan. Tapi itu menurut Mukhtar Lubis itu jelek itu. Menurut Mukhtar Lubis jelek itu kan. Iya, itu karakter yang jelek. Mencari hikmah dalam segala keadaan. Untung aja ini kan, untung ada ini. Jadi artinya membenarkan semua situasi. Itu kalau menurut Mukhtar Lubis kan itu jelek gitu. Padahal sebenarnya itu ya di segi yang lain ya positif juga. Bahwa adaptif. Tapi gitu kebenarannya gitu. Nah untuk Pak Jokowi yang dianggap masih beraktivitas secara politik meskipun nggak punya partai, kan orang bilangnya gini, ya wajar Gus Dur sama Bu Mega dan Pak SBY tetap
dalam game politik karena mereka punya partai sebagai instrumen demokrasi. Tapi kan Pak Habibie enggak. Nah Pak Jokowi kan agak Ya, sekarang pertanyaan dengan tadi itu kriterianya Pak Habibie. Pertanyaannya adalah kenapa kalau tidak punya partai tidak boleh berpolitik? Iya masuk dalam Itu game ini parameter kan. dari mana? Iya. Kaidah dari mana itu? Siapa yang mengharuskan? Ya bahkan orang punya partai pun melukis. Gak ada yang larang kan, malah kita nikmati lukisan Pak SBY dan nyanyi di mana Dit? Iya. Pesta Pora. Pesta Pora, Iya iya. kan Pak SBY nyanyi. Kan? Bagaimana bisa enggak itu bukan itu lagu. Percayalah Padaku masih di gelap malam kamu nggak sendiri, harus ada gaya-gaya gitu. masih ingat sama aku? Masih. Alhamdulillah. Ya ada gitu ya. Berarti kan gak ada yang Anda udah larang. agak terbiasa kan dengan gaya-gaya pidato gitu ya. Sempat 1 senti kan gitu. Iya. Baca-baca doa di situ kan. Memang pidato Gus Ulil itu sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, democratic value. Gitu-gitu ya kan. Transformation. Kan gak ada yang larang kan. Gak ada larang, gaya berpidato gitu juga gak ada yang larang kan. Bahkan menurut pengakuan Jansen Sitindaun nih, lukisan Pak SBY itu akan dilelang untuk operasional Cikeas ini menutupi itu. Yang gitu. museum di Pacitan. Iya, dan Ya kan jual lukisan kan nggak ada yang masalah juga. Gitu. Iya. Kok masih dagang mantan presiden? Kan harusnya kan salah pula ya kan. Minta Ya. mahar politik salah pula. Ya tapi itu kan itu di satu segi ya, di segi yang lain ya netizen kan boleh saja komentar apa saja. Iya, boleh juga. saja. Cuma kan kita boleh juga berpendapat yang lain. Kita belum mempersoalkan. Ya, Kita tapi masalahnya kita dianggap najis ketika kita mempersoalkan. Misalkan, iya kan? Ya makanya itu Ini najis kan bicara kenajisan Iya, ini kan. biarin aja gua najis, mau apa lu? menurut saya nih, Dit, menurut saya ada Kalau gua beberapa najis lu apa? Gitu. Najong. ada beberapa konsepsi-konsepsi tentang cara kita menelaah politik di Indonesia ini yang perlu dipersoalkan. Karena dianggap taken for granted. Tadi itu salah satunya. Kalau mantan presiden ya sudah duduk manis. Dia menonton saja, tidak boleh terlibat lagi. Gak boleh manggung kan? Gak boleh manggung. Itu kaidah dari mana? Kaidah dari mana? Gak ada kaidahnya begitu. Kalaupun ada presiden yang duduk manis, ya itu pilihan dia. Percaya. Kalau ada yang tetap kepingin terlibat, itu pilihan dia. Selama dia terlibat secara melalui koridor yang sah, Demokratis. ya kenapa tidak? Iya. Ya. Atau misalnya contoh yang lain adalah misalnya ya orang yang dianggap sebagai intelektual yang beneran Ya. adalah yang anti pemerintah. Gimana maksudnya itu? Kenapa kaidahnya kenapa gitu? Emang Ya, kalau dari mana? pro nggak bisa kritis? Ya, kaidahnya dari mana Ya itu? kan? Itu kan pertanyaannya kan? Apakah kalau misalnya kita itu mendukung kekuasaan, apakah kemudian lalu kita kehilangan kredibilitas? Ya mungkin Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Iya kan? Bukan nggak pasti iya. Enggak pasti iya gitu. betul. Jadi kenapa harus yang kredibel hanya intelektual yang anti pemerintah saja? Nah ini Gus, pertanyaan lagi. Media-media diundang sama Presiden Prabowo kemarin ke Hambalang 7 Februari. dipersoalkan kan? Ya dibilang Dibeli. Sudah kok dikooptasi. kooptasi kan. Sampai Mbak Najwa dibilang namanya sekarang NJW. Betul. Karena vokalnya hilang kata kan. Maksudnya? Kan huruf vokalnya hilang. NJW bukan Najwa lagi. Netizen paten. Bebas berpendapat. Iya, Tapi nggak pendapat lu gue persoalkan juga bebas. Itu juga. lucu juga nanti ya. Lucu. Ya kreatif itu kreatif. Kreatif. NJW kan agak sedikit bau SJW. Kalau gua kan memang dari dulu nama gua R aja. Karena vokalnya udah lama hilang. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya sih perlu dipersoalkan ya. Ada hal-hal yang sudah dianggap sebagai begitu saja gitu kan. Bahkan menginjakan kaki di Hambalang itu udah sebagai dianggap seperti murtad gitu. Murtad ya, kehilangan moral standing sama sekali gitu. Ya, tapi kan kita ingat dulu Gus, di mungkin ya 5 tahun pertama paling nggak yang paling bold ya. Kita lihat Pak Jokowi itu dikelilingi oleh para aktivis-aktivis pro demokrasi Dan intelektual. yang seumur hidupnya
berjuang untuk kebebasan, untuk kesetaraan dan so on, anti korupsi ya kan Gus. Dan itu kan kita juga nggak menganggap mereka itu menjadi ya melacur kepada kekuasaan. Kan justru malah kita justru bersyukur ada satu di antara kita yang ada di sana sehingga membuat Pak Jokowi tetap ada di jalur pro demokrasi gitu. Sebelah Pak SBY juga begitu dulu. Sama ya. Ada Andi Arief, ada Bang Ya saya Rahlan juga Nasibi, di sana juga. Iya kan? Saya juga di dalam ketika itu. Iya kan? Dan lagi pula begini ya, ada aspek lain ya. Pemerintah yang kuat. Aku baru ingat. Iya benar Gus. Iya benar. Anda pinter nih. Pemerintah yang kuat itu kan juga penting. Kalau kita Seperti halnya oposisi yang yang kuat. kuat. Ya, betul. Jadi pemerintah yang kuat itu karena gini, pemerintah yang tidak kuat, yang tidak mendeliver maslahat, tidak bisa memberikan maslahat kepada warganya, nggak bisa membangun, nggak bisa mengelola keamanan, tidak bisa mengelola kesejahteraan misalnya. Kalau pemerintahan itu tidak efisien dan efektif, kan berbahaya juga. Jadi kita juga butuh pemerintahan yang kuat. Kita butuh masyarakat sipil yang kuat, iya. Tapi butuh pemerintahan yang kuat, itu kan juga penting. Nah kalau misalnya pemerintahan dilemahkan terus ya, dengan didelegitimasi secara moral, dan akhirnya menjadi delegitimate atau kita nggak menyebut illegitimate ya. Legitimate government ya. Kan bahaya juga. Apalagi di era yang sekarang ini serba tidak menentu ini. Kita sekarang hidup di dalam era yang betul-betul era yang transformasi besar yang tidak menentu ujungnya. Kalau misalnya negara kita betul-betul goncang dan pemerintahan kita terdampak oleh keguncangan global ini. Siapa yang rugi? Dan kita mengguncang dari dalam. Ya mudaratnya kan banyak sekali itu. Itu salah satu yang Gus Ulil sebut tadi itu Great Transformation itu salah satu filsuf yang ada lagunya tuh. Apa itu? Penulis buku Great Transformation. Siapa? Itu Polanyi. Karl Polanyi. Saking gak gaulnya gua waktu kuliah. Temen gua jokesnya kayak gitu. Polanyi. Alangkah indahmu. Ada yang kedua, punya lagu juga, Gus. Apa itu? Filsuf. Filsuf juga. Filsuf dari Slovenia. Zizek. Zizek. Jokesnya kayak gitu, Bos. Nah, terus ada yang joknya siapa itu yang Muhadi ya? Karl Marx kan menginginkan masyarakat Nur Hadi dan Aldo tanpa kelas. Terus kita belajar di mana? Tanpa kelas. Nur Hadi Aldo ini ya. Iya. Dan menarik ya lihat postingan dari Khatib Basri ini ya. Kiri tanda tak mampu itu. Kita udah tahu. Tapi pertanyaan lagi, Gus. Iya. Biar ada memperpanjang durasi. Biar nambah-nambah. Tapi lucu itu. Ini part Polanyi. 2. Alangkah indah. Itu Karl Polanyi itu salah satu filsuf favorit saya. Great Transformation. Dulu nyebut transformasi besar. Ada lagunya filsufnya tuh. Karl Polanyi. Itu jokes Cak Tarno Institute dulu tuh kan. Iya. Isinya Rocky, Robert gitu kan. Orang-orang yang kerjanya diskusi, diskursus kata Nusul. Bedah buku terus. Gak konkret. Bedah yang Ya, bedah yang lain dong. Maksudnya bukan bedah anggaran, maksudnya bedah yang lain. Beda anggaran tuh kan untuk pengawasan. Kan? Iya betul. Ini pertanyaannya Gus ya. Jadi begitu besar kekhawatiran, saya juga mau melihat bahwa opini teman-teman yang mengkritisi kedatangan jurnalis ke tempat Pak Prabowo kemarin itu kan kalau kita bernegatif thinking itu akan kita anggap sebagai Kooptasi. kebencian misalnya atau cara berpikir takfiri menajis-najiskan itu kan dengan satu angle. Tapi di angle yang lain ini bisa dibilang adanya sebuah kepedulian dan kekhawatiran akan kembalinya otoritarian. Mengingat
ada RUU TNI segala macam yang belakangan ini sempat menjadi pusat keributan gitu. Nah, Kembalinya difungsi ABRI, dui fungsi ABRI TNI, gitu ya. kan. Revisi TNI ya. Podcastnya videonya Panji kan, Yang mana? yang dia soal dui fungsi itu. Dia kan punya komentar, nggak baca ya? Nggak tahu saya. Ya belum, nanti abis ini kita Nggak, nonton. kita cek, maaf ya. Nggak selalu juga kita ngikutin Gus. Biasanya kita nonton Gus. Kali ini lupa. Aku lagi sering nonton Bang Celi lagi. Asik bicara dunia kan ya. Oke. Saya mencoba nonton semua pihak saya. Iya iya. Baik yang progresif ataupun konservatif ya. Ya kita lagi stagnan untuk udah pernah coba ke semua pihak tetap aja kena kan. Tetap aja dicap kan Iya, ya. tetap Udahlah. aja dicap. Akhirnya kapok ya. Iya, karena kayaknya nggak guna-guna amat gitu. Mencoba objektif tapi dianggap dicurigai terus ya. Iya kan. Apa namanya kalau Bang Zulfan bilang, kau undang sini ya? Iya Bang. Kau dapat duit dari dia? Enggak Bang. Ah itulah kau, harusnya kau minta duit. Ah, kenapa gitu Bang? Ya kau nggak minta pun kau dituduh orang dapat duit. Salah pula. Salah pula kita nggak bertransaksi, salah pula kata Mas Zulfan kan. Dia nonton loh Gus, dia negara maju hilang. gitu. Kurang ajar kamu. Kurang Makanya ajar gini, juga kau. dia sama Ulil, nggak usah kirim-kirim cuplikan ke aku nonton semuanya. Jadi nggak perlu dicuplik, kasih tahu dia spesifik itu Gus. Dia nonton Gus. Nah balik lagi, ada kekhawatiran, Sorry Bang Zulfan. Nggak, dia happy Gus. kekhawatiran dan gairah gitu ya untuk mengawasi pemerintahan, ketakutan terhadap otoritarianisme. Apakah itu wajar gitu? Wajar nggak sikap itu menurut Gus Ulil? Jadi tadi itu saya sebelum ke sini, saya ngobrol lama tadi dengan Gus Yahya, Ketua Umum BBN. Circle. Circle-nya ngeri. Kita nggak bisa menunggu Gus Yahya di forum pelesaian. Kalau kawan ini kan circle-nya kan Solo kan. Enggak dia Gus. Saya lewat dia. Yang lama Kalau ini bekerja circle-nya Korea kan. Korea. Kalau ini circle-nya Solo. Nah tadi Gus Yahya itu ya banyak kita diskusi. Antara lain beliau bilang begini, sekarang ini persis seperti yang pernah saya tulis berkali-kali di dalam kolom Anapol saya di Kompas ya. Kita sekarang ini di Indonesia itu sudah pada titik tidak bisa kembali kepada sistem otoriter. Susah. Karena sistem demokrasi sekarang ini sudah dikunci di konstitusi. Nah, memang konstitusi bisa diubah, diakali begini begitu ya melalui berbagai mekanisme, tetapi ngakali seluruh konstitusi, terutama bagian-bagian yang penting terkait dengan arsitektur demokrasi kita ya. Misalnya Periodisasi jabatan. presiden dibatasi misalnya 2 periode, masing-masing 5 tahun. Kemudian presiden dipilih langsung. Kemudian TNI tidak bisa memiliki fraksi di DPR. Itu sudah susah diubah itu. Kata Gus Yahya, TNI nggak boleh berbisnis. nggak boleh berbisnis. Nah, kalau itu mau diubah, perang kita, itu bisa perang itu. Siapa yang kuat perang seperti dulu? Bangsa kita ini kan sebetulnya ya bisa chaos, tetapi harga yang harus dibayar itu tinggi sekali. Tapi siapa sekarang ini yang mau membayar harga politik untuk mengubah susunan kenegaraan kita yang sudah dipatok dalam konstitusi ini? Mungkin pengen cara Erdogan kali atau Putin Gus, lewat demokrasi dia bisa. Belum pernah ada di dalam pengalaman kita di Kita Indonesia, ya, ada tokoh yang sekuat Erdogan yang bisa melakukan itu. Belum ada. Ini juga multiple maslahat nih. Sistem kepartaian kita yang dianggap feodal, tertutup gitu ya, membuat populisme ini terkontrol sebenarnya. Betul. Karena check and balance-nya iya, banyak. pemimpin sepopuler Pak Jokowi pun kalau mau minta dukungan jadi capres harus ngomong sama ketua partai. Makanya gue kemarin khawatir ketika threshold diketok, presidensial threshold diketok 0 gitu ya misalnya, itu membuat partai-partai nggak merasa wajib untuk saling bicara lagi. Mereka bisa jalan sendiri. Bisa jalan sendiri-sendiri. Iya, kalau dulu kan harus bicara untuk mencapai kompromi kan. Iya. Jadi Ngapain gue walaupun kompromi sama lu, gue bisa jalan sendiri iya, gitu kan. tapi walaupun disebut kompromi yang dipaksakan gitu ya, tapi Tetap ngobrol kan. tetap Jadi, ngobrol. Ada trade off kan. Tapi positifnya ya
nanti apakah kompromi dipaksakan itu akan hilang dengan sistem nol? Gua rasa enggak. Iya. Nanti putaran kedua lu harus kompromi lagi, Bos. Iya benar juga ya. Kan harus 50% plus Ya, satu. Jadi opsinya makin banyak. Cuma kompromi yang dipaksakannya akan hilang atau tidak, menurut gue nggak akan hilang gitu. Kecuali nanti itu kemenangannya tidak kemenangan Single majority. single majority. Nah itu Simple lain. majority. Simple majority susah, itu nanti berat itu. Ya. Itu bisa membuat pemerintahan sangat tidak stabil. Ya. Jadi putusan MK itu baik dalam perspektif demokrasi liberal, kompetisi demokrasi, tetapi dia bermasalah dalam kerangka dan konstruksi presidensialisme gitu. Ya. Yang harus membuat presiden tuh begitu kuat, begitu efektif, begitu powerful gitu. Ya. Dan legitimate gitu. Jadi gini, ini salah satu hal yang mungkin banyak orang kurang menyadari ya. Gini. Orang itu kalau mengkonsumsi gula pertama kali, ya. Ini contoh ya, analogi ya. Kamu mengkonsumsi gula pertama kali hanya dengan kadar misalnya gula 1 sendok itu sudah merasa manis. Nanti lama-lama kamu 1 sendok tidak cukup manis, kamu butuh 2 sendok. Lama-lama menjadi 3 sendok, 4 sendok. Jadi dosis naik lah ya. Dosis naik. Nah, di dalam demokrasi itu juga ada keadaan yang mirip. Godaan kita untuk terus mempush demokrasi sampai ke batas yang terjauh, itu kadang-kadang harus ditemper, harus dikendalikan. Iya. Karena kalau tidak bisa destruktif. Iya, direm lah ya. Itu yang menjelaskan kenapa. Misalnya ini kalau kita ambil contoh negara Amerika ya. Negara Amerika itu, para pendiri negara di sana, itu sudah sadar hasrat yang terlalu ingin mempush demokrasi sampai batas terjauh, itu juga bisa mengganggu sistem. Karena itu harus ada mekanisme mengendalikan itu. Makanya misalnya pemilu di Amerika, itu sebetulnya bukan pemilu langsung. Iya. Pemilu yang melalui perantara, perwakilan yang disebut dengan electoral college. Jadi masyarakat Amerika sebetulnya tidak memilih presiden, tetapi memilih electoral college, orang-orang yang elektor, yang akan memilih presiden. Kayak dulu demokrasi perwakilan kita. Kenapa begitu? Karena para pendiri negara Amerika tahu demokrasi ini itu mengandung jebakan yang juga berbahaya. Orang kepingin demokrasi sebebas-bebasnya karena ada hasrat untuk mempush segala hal sampai to the furthest limit. Nah, itu kalau nggak dibatasi, repot. Nah, saya melihat ada gejala seperti itu di Indonesia. Semua mau dipush sampai ke limit itu. Dan kebanyakan yang seperti ini, sekarang ini kaum kiri. Ya. Jadi kaum kiri itu, makanya kaum kiri misalnya, dan saya berseberangan dengan mereka. Ya tapi itu kan hak ya, teman-teman kiri berhak memiliki pandangan seperti ini. Mereka kan misalnya tidak puas dengan demokrasi yang sekarang ini. Mereka mau mempush demokrasi sampai ke level yang sejauh-jauhnya. Ya ada istilah deliberatif demokrasi, ada demokrasi yang sampai ke level yang paling bawah dan seterusnya. Iya, itu bagus, tapi jangan lupa itu juga ada efek samping yaitu bisa menimbulkan chaos. Jadi kita harus menavigasi ya antara keinginan untuk memenuhi kebebasan, tapi juga ketertiban. Nah problemnya sekarang ini ketertiban itu dianggap tidak penting. Tidak maslahat. Ya. Padahal itu maslahat juga. Padahal maslahat juga gitu loh. Ya. Itu yang ingin saya ingatkan. Dan yang ngomong itu tuh rata-rata orang yang senang liburan ke Singapura sama ke Jepang yang biasa rapi, antrinya rapi. Ngerokok susah. Aduh, ngerokok di mana nih kan? Ini menarik nih soal gula, Gus. Saya punya analogi lain nih, Gus. Itu letir ya. Bahaya, Bos. Nanti kita diperiksa-periksa ini. Walaupun nggak akan kena ya. Enggak, jangan-jangan kita mengkonsumsi apa yang kita kira apa ternyata apa gitu kan. Kan? Kita nggak tahu gitu kan. Ya, lutit aja gitu kan. Nah,
kayak kita beli mobil, Gus. Walaupun di iklannya dia bilang nih cepat, bisa larinya 200 km per jam. Cuma untuk pemakaian hari-hari kan ngapain kita 200 km per jam kan? Dan lu mau pakai di mana 200 km per jam Jakarta macet kayak gini gitu. Dan kemampuan nyetir lu juga belum tentu bisa. Kalaupun di tol juga bergelombang. Iya. Itu loh. Makanya mobil LCGC yang cuma 1000 cc, 1200 cc jadi primadona. Mobil 2000 cc 4 silinder jadi jarang dipakai. Ya dan ya mobil LCGC itu juga nggak sampai full juga nih ngegas ya, Bos. Itu pintu bisa gue kan mobil yang lama tuh. KIC. Toyota KIC gue ini kan. Itu Pak Gus, saya kan pernah ini waktu Brexit rame ini loh, Bos. Ya, Brebes. Iya, Brebes exit yang macet, ada yang sampai meninggal tuh. Nah, beberapa hari sebelum itu saya bikin paspor di Pemalang. Karena waktu itu saya bantu Bupati Batang kan. Jadi dapat rekomendasi untuk ke situ. Karena mau dampingin beliau acara World City Summit di Singapura waktu itu. Jelang Lebaran nih, saya gantiin orang padahal jadi paspor mati harus dibikin lebih cepat gitu. Atensi di situ kan, naik mobil, berangkatlah bersama arus mudik awal ternyata. Saya juga nggak no clue kan, nggak mikirnya butuh paspor kan. Awal arus mudik udah mulai di macet-macet tipis, tapi belum. Ini tol baru nih ya? Tol baru, keluar Brebes itu ya hampir 2 jam juga waktu itu, Gus. Iya kan? Pas balik, udah kosong banget kan. Nah, lu tahu nggak apa yang gue lakukan balik? Gue ngetes itu mobil, limitnya sampai berapa. Dan lu tahu nggak, kalau mobil kayak begitu, kalau udah sampai limit KIC ini, apa yang terjadi? Apa? Sesak napas kan? Napas itu lugas lagi Bang. Jangan sampai serangan jantung. Gitu Bos, kayak orang sesak napas. Padahal itu belum sampai 200 km. Belum, nggak di speedometer belum penuh speedometer Bos, belum penuh. Gitu. Gak bisa digas lagi deh. Gue udah cobain. Jadi lu juga gak bisa push to the limit. Gak bisa Bos. Tapi apa kaitan dengan tadi itu yang kita bicarakan? Iya kan, jangan-jangan kalau di push ke limit jadi Iya kan, malah rusak, malah hancur. Iya kan, bahkan di jalan kosong aja. Jadi ini tanpa gangguan dari eksternal loh, Gus. Ini gangguan internal aja kan. Iya, makanya kalau kita mempush demokrasi ke limit terjauh, itu juga jangan-jangan merusak keadaan. Saya cemas itu mati di jalan mobil. Cemas ya, Bos. Ini mati di jalan mampus gua nih. Gitu loh, Bos. Hikmah itu yang saya temukan dari percakapan. Nah, kata hikmat itu kan dipakai dalam sila keempat itu. Hikmat dan kebijaksanaan. Dipimpin oleh hikmat dan dalam kebijaksanaan. Itu wisdom. Itu keren sekali. Iya. Yang memimpin kita bukan senjata, bukan hikmat dan kekuasaan dalam kebijaksanaan itu. Itu persis seperti yang dikatakan oleh filsuf konservatif Inggris. Ada lagunya nggak, Gus? Apa itu? Jangan Twinkle Twinkle Little Star ada juga tuh. Semua ada lagunya. Namanya Roger Scruton itu. Gak tau lagunya kayak apa ya. Scrutonku ada, aku makannya apa? Scruton. Roger Scruton. Roger Scruton kan bilang begitu, salah satu problem di dalam politik modern adalah kecenderungan, salah satunya ya, kecenderungan untuk merusak tatanan-tatanan yang dianggap lama, yang itu identik dengan masa lalu yang otoriter, macam-macam lah. Jadi harus dihancurkan itu. Nah, jadi destruktif, bukan disruptif ya, destruktif ya. Menghancurkan. Kayak tadi, itu kan destruktif kan? Kayak ini Bos, kawan lagi enak ketawa kan? Gitu, kan? Lagi enak ketawa kan? Lu kan kaget lihat, kenapa
gitu ada perasaan gitu. Iya, kalau bahasa kempos Iya, gitu, kempos. iya kan? Udah gak bisa digas lagi. Limit sudah kan? Limit, Udah mati di limit. situ mampus juga kita Gus. Ya kan? Jadi destruktif itu. Ya walaupun niatnya mau push to the limit kan. Nah, hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu sebetulnya mengindikasikan bahwa para pendiri negara ini menghendaki demokrasi tapi yang dibimbing oleh wisdom tadi itu. Nah, wisdom itu memang ya susah didefinisikan ya. Dan siapa yang berhak menentukan kewisdoman Persis, itu? persis. Ya. Pertanyaan selalu begitu. Sekarang selalu pertanyaan adalah siapa yang berhak menentukan ini, menentukan itu. Siapa yang paling wisdom? Ya. Siapa yang paling wise? Misalnya hakim Mahkamah Konstitusi itu kan dianggapnya kalau di Amerika Nine Solomons itu kan, orang paling Bijak lah. dekat, kalau kata Prof. Jimli Asidik, ya ini Tuhan, di bawahnya dikit mereka nih, ya kan? Tapi kan faktanya misalnya degradasinya gara-gara misalnya ada hakim MK yang juga yang masuk penjara karena kasus korupsi, beberapa juga ada yang hukuman seumur hidup segala macam. Itu kan mendegradasi kesucian dan kesakralan itu kan Gus. Jadi artinya ya lagi-lagi siapa yang paling wise? Ya, tapi meskipun kita juga bertanya siapa yang paling wise, tetapi namanya wisdom itu ada. Wisdom itu ya kalau secara normatif ya kita mengatakan ya kita bebas tetapi ada koridornya. Sehingga hasrat untuk bebas yang sampai dipush ke limit terjauh itu harus dikendalikan juga. Kendalinya bukan kendali berupa apa namanya ya? Bukan berupa kekuasaan atau kerangkeng atau bukan kekuasaan yang dipaksakan, tetapi aturan main yang disepakati bersama. yang berujung pada kemaslahatan. Kemaslahatan. Dan di situ dan dalam membuat aturan bersama pasti kan ada titik kompromi, diskusi, Persis, dialektika. kompromi intinya. Iya. Nah, kompromi itu kalau menggunakan bahasa politik bisa disebut dengan bipartisanisme atau bipartisan ya. Jadi keputusan yang dicapai oleh dua pihak sekaligus atau 3 pihak, 4 pihak. Tidak hanya satu pihak saja, tidak partisan, tapi bipartisan atau tripartisan atau quadrupartisan atau multipartisan ya. Multi maslahat. Ya, multi masalah. Semua pihak terlibat di dalam penciptaan kompromi ini. Itulah yang disebut dengan wisdom di situ. Itu musyawarah mufakat ala kita. Ya. Tapi memang problemnya sekarang ini memang di dalam perkembangan demokrasi saat ini bipartisanisme itu memang makin susah dicapai. Deliberatif demokrasi itu. Ya itu karena semua orang kepengen mempush ke titik yang terjauh. Ketika lo berkesepakat ketemu sama orang-orang yang mau push ini kan. Mestinya. Mana bisa kita sepakat kalau ente mau bikin. Oke lah. Oke Gus, wabillahi taufiq wa hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.